Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Pembangunan Aplikasi Web dan Mobile System Informasi Webinar di Era New Normal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruci Sofyan Permana dengan NIM SSI 2022-02-863. Lanjut ke latar belakang. Nah, pada saat pandemi COVID-19 tahun lalu itu menyebabkan terbatasnya interaksi fisik yang mengharuskan kegiatan seperti yaitu seminar itu terpaksa dilaksanakan secara daring. Nah, webinar ini akan menjadi solusi, namun penyelenggara membutuhkan sistem informasi yang mampu mengelola kegiatan webinar tersebut dengan secara efisien. Lalu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana kita membangun aplikasi web dan mobile yang dapat mendukung penyelenggara webinar tersebut secara efektif dan efisien di era new normal. Untuk tujuan penelitian, yaitu merancang dan membangun sistem informasi webinar yang berbasis web dan mobile. Tujuannya itu untuk mempermudah penyelenggara seminar daring bagi penyelenggaranya maupun bagi pesertanya. Lanjut ke manfaat penelitian, yaitu yang pertama itu mempermudah pengelolaan webinar secara daring. Yang kedua, memberikan akses mudah bagi peserta untuk ikut dan dapat sertifikat. Yang ketiga, ada menjadi solusi praktis di era pandemi. Lanjut, batasan masalah, yaitu sistem dibangun menggunakan metode waterfall. Lalu aplikasi hanya mendukung platform web yaitu Laravel dan mobile yaitu Android Studio. Yang ketiga, tidak membahas integrasi keamanan data secara detail. Lanjut ke metode penelitian. Yaitu metode yang digunakan yaitu adalah waterfall. Meliputi tahapan analisis, desain, implementasi atau kode, dan pengujian atau testing. Pengujian menggunakan black box testing untuk memastikan semua fungsional itu berjalan secara sesuai rancangan. Untuk objeknya yaitu kegiatan seminar atau pelatihan. Sebelumnya itu dilakukan secara luring di Universitas XYZ. Untuk subjeknya itu panitia dan peserta yang beralih ke sistem daring. Untuk hasilnya, aplikasi itu berhasil dikembangkan dengan 15 fungsi utama dan 2 jenis aktor, yaitu ada admin dan ada peserta. Pengujian menunjukkan semua fungsi berjalan dengan baik. Nah, sistem ini dinilai mampu mendukung penyelenggaraan webinar di era new normal. Untuk kelebihan penelitian, yaitu yang pertama, kita menjawab kebutuhan penyelenggaraan seminar daring secara praktis. Yang kedua, implementasi ganda, yaitu aplikasi web dan mobile. Yang ketiga, ada dokumentasi sistem cukup lengkap, termasuknya ada diagram BPMN, ERD, dan antarmuka. Dan yang terakhir yaitu pengujian sistem menunjukkan hasil sesuai harapan. Lalu untuk kekurangan penelitian, yang pertama, tidak adanya penguji performa atau yang kita sebut load testing atau uji keamanan data pengguna. Yang kedua, belum disediakan evaluasi atau umpan balik. Dan yang ketiga, tidak membahas kemungkinan integrasi dengan sistem webinar populer, itu seperti Zoom atau Google Meet. Untuk rekomendasinya, penelitian ini sangat relevan dengan kondisi pandemi dan digitalisasi pendidikan. Disarankan itu ke depan sistem dapat dikembangkan dengan yang pertama, fitur keamanan dan autentikasi yang lebih kuat. Yang kedua, ada integrasi API layanan webinar eksternal.
Yang ketiga ada dashboard monitoring statistik kehadiran dan interaksi peserta. Dan yang keempat itu uji coba skala besar dan survei pengguna untuk validasi usability.